Ini udah terjadi berulang-ulang lah, oligarki ini berusaha menginjak-injak negara ya. Mereka berusaha memanipulasi pemerintah. Padahal Indonesia ini negara yang kaya raya. Banyak minyaknya, banyak sawitnya, banyak batu baranya. Tapi kok bisa ya langka di dalam negeri? Ya menurut gua ini bisa terjadi karena sebetulnya bisnis-bisnis besar ini anehnya. Sumber daya alam ini sebetulnya bisnis yang sangat simpel dan gampang guys. Lu mau jadi pengusaha sawit di Indonesia, lu gak mesti kuliah S3 di luar negeri, enggak. Bahkan lulusan SD, kelas 3 SD dari Wonosobo aja bisa jadi pengusaha sawit. Gak ribet, macul-macul, tanam, selesai bro. Jadi itu barang. Jadi lu cuma butuh apa macul sama bibit, udah itu doang sih. Jadi bukan bisnis yang ribet, tapi anehnya ya, kenapa ya Indonesia punya tanah sebegitu luas, besar, subur. Bisnis sawit di Indonesia yang dikuasai oleh 5 perusahaan sawit aja, swasta semua lagi. Gila, ada siapa di situ? Ada Astra Agro Lestari, ada Sinarmas, ada Wilmar, ada Salim Group, ada Asian Agri. Ini semua swasta guys. Kenapa menurut gua ngeri? Karena ini sebetulnya bisnis yang bodoh. Ini bisnis yang gak pakai otak. Semua orang bisa jalanin. Cuannya triliunan. Pertanyaan gua simple. Kenapa nggak negara yang jalanin ya? Kenapa harus kerjain swasta-swasta itu? Enak bener mereka. Tanah-tanah Indonesia, rakyat Indonesia, udara rakyat Indonesia, air hujan gratis rakyat Indonesia. Bumi kita yang kasih. Giliran tumbuh, mereka kasih apa sama kita? Bawa lari semua. Gila. Ya sebenarnya ini salah negara. Jujur aja ini salah negara. Gue berharap ya, kalau ada bisnis yang simple, bisa memperkaya bangsa sendiri, sumber daya alam kita, oksigen dari kita, sinar matahari dari kita, bumi tanahnya pun tanah Indonesia. Seharusnya kan dikelola oleh negara. Kenapa malah dikasih swasta-swasta ini? Tentu mindset dia adalah profit. Kalau bisa nguntungin perutnya sendiri dia gak bakal mikirin negara lah. Ujung-ujungnya ya kayak begini, berulang lagi akan terus begini. Harusnya kalau udah ada negara tahu, negara kan punya peta ya, peta jalan gimana caranya mensejahterakan rakyat kita supaya rakyat kita bisa dapat pendidikan gratis, berkualitas, makanan bergizi gratis, kesehatan yang bagus, pakai kekayaan bangsa kita sendiri. Bisa nggak? Bisa. Tapi ya kalau perilakunya begini, bisnis-bisnis yang cuan pasti untung, negara malah nggak masuk, nggak buka. Akibatnya apa? Kita dieksploitasi oleh oligarki-oligarki brengsek ini. Dan ini aneh guys, gue ulangin ya, ini aneh. Karena ini bisnis yang sangat bodoh, tapi cuannya triliunan. Tidak perlu pakai otak, tidak perlu pakai ilmu yang canggih-canggih, cuannya triliunan. Kenapa negara nggak masuk? Aneh, malah negara bikin proyek ibu kota di planet Neptunus. Pasti cuan? Enggak, pasti boncos, iya. Terus bikin apa lagi? Kereta cepat menuju neraka. Apa yang terjadi? Tambah nyungsep ini barang. Kereta cepat menuju neraka rugi 1 triliun semester 1 2025 kemarin. Tentunya ini membebani keuangan negara, makanya Purbaya sampai rontok giginya. Susah ini barang nih. Kenapa? Dimakan kereta besi. Habis lagi gigi kita, habis. Yang tambah kaya ya mereka. Gila, waskita rugi 3,5 triliun kuartal 3 2025. Ada lagi Krakatau Steel rugi 1,74 triliun. BUMN kita giliran bisnis yang gampang nggak ada, nggak hadir. Tapi giliran bisnis-bisnis yang aneh, yang sebetulnya kita tidak mengerti. Gimana sih cara bikin kereta cepat menuju neraka? Apa kita punya keahlian itu bikin kereta peluru, kereta magnet, kereta anti gravitasi? Nggak ada. Tapi apa yang terjadi? Malah dikerjain. Kan goblok. Ujung-ujungnya lu dikerjain beneran. Negara rugi triliunan. Kok sok canggih gitu loh. Ya simpel aja. Ya itu banyak contoh di Indonesia ini yang aneh-aneh. Giliran bisnis yang pasti untung, nanam sawit, malah dikasih ke oligarki. Kan kurang ajar. Gimana rakyat kita bisa sejahtera? Karena BUMN kita malah sibuk ngerjain proyek-proyek kualitas antariksa. Keinginan Albert Einstein, cita-cita ke antariksa. Padahal realitanya kualitas di sini Charlie Chaplin ya. Jadi ngelawak aja semua. Nggak ada yang bisa kerja, nggak ada yang becus. Kan bodoh. Makanya di sini gue mau bilang di kesempatan kali ini, menurut gue ini sedih. Karena gini ya guys, banyak loh pengusaha-pengusaha di Indonesia, oligarki di Indonesia jadi kaya raya karena kekayaan alam kita. Ada batu bara, nikel segala macam. Yang paling tolol lah kita ngomong, ada sawit sama batu bara. Mereka cuan ribuan triliun guys. Literally cuan ribuan triliun di bisnis yang sangat simpel. Macul-macul keluar batu, hitam dijual batu bara. Nggak pakai otak bisnis itu, modal cangkul loh. Sama juga bisnis sawit, macul-macul keluar sawit. Semua nggak pakai otak. Tapi negara hadir? Enggak. Perusahaan batu bara terbesar di Indonesia apa punya BUMN? Enggak, swasta. Lu lihat ya, 5 perusahaan batu bara terbesar di Indonesia, bisnis yang nggak pakai otak, swasta yang punya. Indonesia apa? Kebagian sampah, PT Bukit Asam tuh ngerjain cuma Sumatera Selatan, Lampung. Bodoh banget.
Gila, giliran yang besar-besar kita nggak hadir. Di Kalimantan tuh berapa ratus juta ton batu bara kita keluar. Negara dapat apa? Nothing. Kenapa nggak negara yang kerjain? Bisa nggak? Bisa kita kaya raya lu. Asal BUMN kita itu nggak usah lah mikir yang canggih-canggih. Sadar diri lah lu. Lu nggak ngerti akibatnya lu korup juga kan. Barang yang lu nggak ngerti. Atau nyungsep. Atau rugi. Fakta. Lihat itu pesawat terbang-terbangan. Sampai detik ini BUMN yang untung. Enggak, rugi. Bermimpi tinggi. Punya maskapai sendiri, bisa terbang. Iya, terbang menuju neraka dunia gitu. Rugi aja terus gitu loh. Fakta, giliran bisnis yang simple, batu bara, macul-macul keluar batu, cuan triliunan, kita nggak hadir. Bisnis yang simple, macul-macul, tanam pohon kelapa, keluar sawit, cuan triliunan, kita nggak hadir. Aneh dikasih swasta, harusnya udahlah. Semua itu ambil sama negara, biar kita yang menikmati, kontrol semua. Karena nggak perlu pakai otak aneh-aneh nih guys, tinggal dilihat aja, begitu direktur korupsi tembak jadikan pupuk, selesai. Negara harus keras tuh sama koruptor, karena bisnisnya simple. Baru kalau bisnis-bisnis yang sulit, telekomunikasi, satelit, roket, kasih sama swasta, nggak usah negara sok jago, kasih sama swasta biar mereka di situ yang kerja, yang jalan. Salah nggak? Enggak. Dan kita kalau pakai jalan ini gue yakin kaya raya, makanya gue setuju banget ya negara itu sita sawit. Tapi yang gue kecewa kok dikit banget. Udahlah semuanya ambil aja buat negara. Mereka ketika lakukan tindakan kejahatan selesai lu pengkhianat lu, ambil balikin tanahnya punya kita kok, enak aja. Ambil buat negara. Gunakan itu semaksimal mungkin buat kesejahteraan rakyat. Bukan kesejahteraan rakyat Singapura. Lu tahu perusahaan-perusahaan itu semua induknya di Singapura. Enak aja. Dan ini momen sih Prabowo, sekali lagi ini gue bilang nih sama presiden kita Prabowo, jangan takut buat bertindak yang benar. Dan ini betul-betul penting nih buat kita memperbaiki ya, supaya BUMN-BUMN kita bisa ngerjain hal-hal yang simple tapi cuan. Kenapa? Karena kalau kita lihat ya perusahaan terbesar di dunia, lu tahu nggak 5 perusahaan terbesar di dunia dari segi aset, nomor 1 lu tahu, itu ICBC, Industrial and Commercial Bank of China. ICBC nilainya 100.000 triliun guys, valuasi dia dari asetnya ya, itu setara 100 Bank BCA, karena nilainya 100 kuadriliun. Lalu yang kedua ada Agriculture Bank of China. Kalau di Indonesia petani merana, di luar negeri, di China petani kaya raya. Karena ada bank khusus pertanian namanya Agriculture Bank of China. Lu tahu asetnya, ini perusahaan kedua terbesar di dunia, BUMN juga. 105.000 triliun alias 105 kuadriliun. Bisa beli Bank BCA 105 kali. Gak ada apa-apanya Bank BCA. Lalu yang ketiga ada CCB, China Construction Bank. Nilainya 90.200 triliun. Gila nggak? Terus BUMN kita di sebelah mana? Lu pakai mikroskop juga, lu nggak bisa cari-cari tuh. Karena yang nomor 4 ternyata Bank of China. Nilainya 82.200 triliun. Gila nih, Cina semua, BUMN semua lagi. Nah yang terakhir nomor 5, baru nih ada nih perusahaan kelima terbesar di dunia ya dari segi aset, total asetnya itu perusahaan Amerika Serikat namanya JP Morgan. Itu pun asetnya cuma 72.000 triliun guys. Dari sini lu udah bisa lihat ya, Amerika memang tambah nyungsep, Cina tambah naik. Dengan sistem apa? Terpusat. Power itu dipegang sama negara. Negara yang aktif mensejahterakan rakyatnya. Jadi BUMN-BUMN yang strategis, bisnis-bisnis yang pasti untung, ngapain kasih ke swasta? Udahlah negara take over, biar BUMN kita powerful kayak di China. Kalau korupsi, tembak, selesai. Jadi jangan takut, dan menurut gue ada harapan nih buat kita tambah maju. Kenapa? Karena kemarin gue denger ya BUMN kita dibubarkan karena udah ada Danantara. That's a good news. Tinggal kita kuatin nih BUMN yang udah ada sekarang under manajemen Danantara supaya governance-nya makin bagus lagi, makin akuntabel lagi, makin transparan lagi, dan makin bersih. Ya moga-moga bisnisnya jadi makin efisien karena mereka harus profit. Jangan takut loh, negara kita pasti bisa. Ya lu bayangkan aja kalau semua sawit-sawit yang dipegang sama swasta, semua batu bara itu dikonsolidasikan, diambil alih sama negara. Powerful kita guys, sangat powerful. Karena bisnisnya bisnis bodoh, nggak perlu pakai otak pintar S3 buat bisnis sawit atau batu bara, nggak. Lulusan SD aja bisa guys. Kenapa nggak negara masuk di situ ya? Dibanding capek-capek bikin kereta peluru, kereta antariksa, roket ke planet Mars, udahlah. Kasih swasta aja lah, udah pasti lebih ngerti mereka. Tapi bisnis-bisnis bodoh diamankan dulu lah buat kepentingan rakyat banyak. Nah lu setuju nggak kalau Indonesia itu begitu guys? Kita mulai sekarang nih, ada Pak Burhanuddin nih, berani nih Jaksa Agung kita, jarang-jarang dapat Jaksa Agung berani nih. Buat udahlah ambil alih lah sita aset koruptor-koruptor itu yang nggak mau bayar royalti ke negara, nggak mau bayar pajak ke negara. Sita semuanya, ambil alih tuh sawit-sawit sama batu bara itu, ambil alih sama negara. Biar tuh jadi aset kita. Lu setuju apa enggak? Atau ya udah kalau nggak kayak presiden-presiden yang terdahulu, kong kali kong aja, damain aja. Yang penting bayar denda. Menurut gua enggak, menurut gua sita sih. Ambil semuanya. Lu setuju enggak? Kenapa? Karena kalau lu pikir ya, apakah pengembalian duit 13 triliun ke kas negara ini udah cukup belum sih buat mengcover penderitaan rakyat Indonesia yang selama ini dizolimin sama oligarki-oligarki itu, konglomerat itu.
sibuk memperkaya Singapura. Lu puas nggak sih cukup bayar 13 triliun langsung dilepasin mereka ini? Atau lu lebih setuju dengan solusi Benix ya? Buat menyita semua itu, kebun mafia-mafia itu sita aja sama negara. Tapi lu harus siap-siap juga. Karena ya mereka juga loh yang membiayai demonstrasi-demonstrasi palsu itu. Terus yang kedua, menurut lu ya, kenapa ya Indonesia dibuat tidak mampu, bertekuk lutut, tidak punya kapasitas, keinginan untuk mengelola kekayaan alamnya sendiri? Apakah BUMN kita sebodoh dan sepayah itu kualitas manusia di Indonesia? Sampai nanam sawit pun dikasih ke asing. Kenapa ya? Aneh nggak? Aneh, bodoh, apa tragis ya? Apa disengaja? Dan yang ketiga yang paling penting guys. Menurut kamu ya, siapa sih dalang sebenarnya di balik misteri kelangkaan minyak goreng yang terjadi di tahun 2022 kemarin? Apakah ini masih ada hubungannya dengan mafia BBM? Lu tahu dong, bensin di Indonesia itu impornya dari Singapura. Dan lu tahu siapa yang menguasai beras di Indonesia? Sekarang permainannya juga sama, beras naik tinggi kan, padahal kita surganya beras, kita swamp-swamp pangan. Jangan-jangan, lu udah tahu dong pemainnya, Singapura juga. Lu penasaran gak sih kalau kita bahas lebih lanjut aktor utama ya di balik demonstrasi-demonstrasi palsu cap kaki 5 yang ada di Indonesia ini? Siapa aja sih oligarki yang chip in duit tuh? Karena semuanya ada kepentingan di situ. Kebetulan pengacaranya si oligarki udah ngaku dia yang menggoreng isu Indonesia gelap untuk menyudutkan, menyerang Kejagung. Gila. Jadi udah bisa tahu ya sekarang ya, media bisa dibeli, demonstran juga bisa dibeli untuk menyerang ya pejabat-pejabat kita yang berani melawan oligarki guys. Ngeri gak sih? Lu setuju gak kalau kita kupas tuntas nih? Kalau lu setuju ya, segera berikan 24.000 likes. Dalam 24 jam kita bakal bahas tuntas soal oligarki bangsat dari Singapura dan bagaimana cara dia menghancurkan Indonesia sebelum 2030. Artinya demonstrasi kemarin itu baru ronde pertama guys. Menarik gak nih? Dan jangan-jangan masih ada hubungannya loh sama George Soros. So kalau penasaran segera like video ini, share, dan paling penting subscribe ya video Benix. Sampai ketemu lagi, semoga video ini bermanfaat. Salam sehat, salam cuan, bye-bye.